Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Ya, selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian hari ini dan bagaimana porto kalian hari ini? Ya. Nah, jadi aku baru banget pulang dari mall ya. Biasa kalau istri off kerja, ya kita menghabiskan waktu untuk weekend gitu. Bukan weekend sih, holiday gitu ya. Meskipun cuma seminggu sekali, mau itu hari apapun, kalau memang jadwalnya off ya udah kita jalan-jalan gitu. Karena kita memang suka ke mall ya, nggak tahu ngapain aja ke mall ya. Yang penting ya udah ke mall gitu. Ya, jadi ya BTC kalau kalian perhatikan udah balik lagi ke area 80.000 ya. Ini baru aja beritanya Bitcoin hit 80.000. Oke. Nah, ini kita mau lihat sepertinya ini ada unsur tanda kutip trap atau AMD atau Asian Monday Manipulation ya yang terjadi kemarin. Dan selalu aku bilang kalau hari Senin itu koreksi atau crash parah, minggu berikutnya itu pasti naik dan selalu terulang sama seperti itu ya. Dari 2023 ini historikalnya selalu berulang dan selalu valid. Biasanya tuh kayak gitu. Makanya kita selalu kenal sama AMD ya. Asian Monday Manipulation kayak gitu. Oke. Nah, satu juga yang lucu guys ya. Kalian ingat posisi aku yang tadi malam yang minus sampai 1000% ya. Nah, posisi yang ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, yang ini ya. Tadi malam itu kan BTC kan sampai berapa tuh? 7 berapa? 74 ya, 744 kalian lihat, bayangkan 744. Kalau nggak salah itu tadi malam 1400%, tapi aku nggak berani SS-nya, jadi aku biarin aja. Tapi aku tetap DCA guys, aku DCA, kalau nggak salah aku DCA itu kurang lebih sekitar berapa ya? Ada mungkin 4 kali gitu ya, dengan margin yang kalau DCA itu pasti atasnya harus lebih gede, karena kalau misalnya lebih kecil itu nggak bakal nge-up atau ngangkat dari entry price-nya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan ya, tadi pagi ini aku TP. Tadi pagi kan udah sempat ya ke 80.000 juga ya. Dan di situ aku TP entry jadi 793 jadinya ya. Nah, ini kan nggak mampu nih. Aku nurunin 83 ke 79 ya. Jadi ini kurang lebih sekitar $4.000 turunnya, itu lumayan gila juga marginnya dan untungnya selamat. Bangun pagi, aku lihat posisi aku selamat, aku lihat market udah sempat spike ke 81.000 tapi aku belum bangun di situ, langsung aku TP. Kenapa? Karena udah deg-degser. Bayangin dari 1400% jadi profit 125%. Itu gila banget. Oke. Nah, lanjut kita akan mau lihat BTC ini ke arah mana lagi selanjutnya. Apakah benar-benar manipulasi hanya untuk menunggu CPI di hari Kamis? Langsung saja kita ke chartnya. Oke, brother, di sini kita udah di chart BTC ya untuk time frame 4 jam. Dan ya, hari ini kita melihat BTC ada spike ya. Nah, ini terjadi, aku nggak tahu, kita ceknya jamnya dulu. Pokoknya ini aku pasti masih tidur. Ya, ini jam lah, kok 21 sih? 21, 22. Oke, bentar. Oh, tadi malam ya guys ya. Ini tadi malam kayaknya. Oh, alah, aku udah nggak mantau market tadi malam ya. Nah, ini jam 21 atau jam 9 malam itu sempat nge-spike ternyata ya. Jadi aku benar-benar nggak ngecek market karena kan itu kan sampai di sini kemarin ya. Aku udah buka itu, lihat di sini udah minus yang 1400% itu. Ya aku biarin aja, aku diemin gitu. Ya udah, ternyata jam 9 malam gitu ya. Dan aku benar-benar tadi malam itu udah nggak ngelihat market lagi, tapi aku lagi gambar plan gitu. Jadi aku nggak ngelihat yang BTC-nya gitu. Nah, setelah itu ya sempat lagi spike tadi pagi ya. Nah, ini yang aku bilang, aku bangun kurang lebih jam 9-an, jam 10 kurang. Aku lihat BTC itu masih di 80 ribuan sekian. Terus aku TP, 81 aku TP, cabut. Karena aku yakin habis itu pasti turun lagi, dan bener langsung turun lagi. Nah, jadi selanjutnya gimana bang? Apakah ini termasuk V-shape recovery? V-shape recovery adalah kondisi di mana suatu chart itu mengalami manipulasi, yang mana manipulasi itu kemungkinan ya akan tertutup lagi. Jadi benar-benar hanya untuk mengejar likuidasi baru tutup. Target selanjutnya benar ada di 83.000. Alasan kenapa di 83.000? Kita mau buka liquidation map-nya dulu gitu. Karena di liquidation map-nya ini udah jelas banget ya. Karena ini jujur nggak kesentuh gitu. Bukan yang ini. Liquidation heat map ya, yang ini ya, liquidation heat map. Oke, kita lihat di atas itu lumayan. Waduh, ini gimana cara ngatur ya guys ya? 24 jam. Aduh. Dan juga di atas itu ada gap.
Cuman aku lupa ya itu beritanya di mana ya. Ada gap itu ya. Aduh, nggak ketemu guys. Ya, pada intinya ada gap baru di sekitar area 83.400. Ya, sebenarnya kan 85.5 juga ada ya, tapi kok itu kemarin malah dia jauh banget ke bawah gitu ya. Nah, so far kalau kita lihat market udah lumayan recovery, portoku juga udah lumayan naik yang cukup signifikan dan ekstrim ya, meskipun gini doang ya. Dan ya BTC aku baru entry lagi tadi di sini di sekitar area 795 ya, aku baru entry ya. Karena ya tadi malam udah TP yang sangkut itu gitu. Dan kemarin memang plannya itu pasang SL-nya itu di area 81. Jebol 81 kita pasti jebol aku bilang, dan bener aja jebol, tapi aku nggak pasang SL gitu ya. Nah sebenarnya kalau marginnya kuat sih nggak masalah ya, udah pasti kejemput dan udah pasti cuan gitu. Dan itu tergantung pengalaman aja sih. Kalau kalian belum berpengalaman, kalian pasti deg-degser yang parah dan merusak mental dan psikologis. Kalau aku aman-aman aja karena udah terbiasa yang kayak gitu. Dan aku tahu nih, ini kalau manipulasi ya aku udah siapkan dana untuk averagingnya, oke? Nah, kalau kita perhatikan ini target dari Fibo ada di area 83.000. Nah, aku yakin di CPI nanti ini pasti akan sedikit berdampak pada market, pada Bitcoin maksudnya. Kenapa? Karena di sini menunjukkan ya sesuai plan kita, yaitu adalah di XY ini udah reject. Sorry, ini agak ke sini nih. Di SY ini reject, ini kan udah kita gambar kemarin ya. Nah, kita hapus dulu gambarnya. Nah, dia reject di area ini ya. Nah, ini udah kita gambarin kemarin ya. Dan dia reject di area itu dengan target penurunan yang harusnya ada di bawahnya di sini, sekitar area 100-an lah ya kali ya. Nah, jadi ini kalau misalnya semakin turun ya, ini harusnya rupiah menguat. Kenapa? Karena dolar ini sebenarnya semakin turun dari hari ke hari. Karena juga info untuk cut rate dan juga inflasi yang sudah semakin menurun. Tapi kenapa USD, IDR udah sampai di 17.000 lebih kayak gitu. Ya, so far itu aja yang mau aku sampaikan ya. Jadi target aku masih sama di area 83.000 untuk chartingnya. Dan ya kemungkinan besar kita hanya mengalami sweep ya. Kemungkinan besar kita hanya mengalami sweep karena kalau kita perhatikan dari dailynya juga membentuk pola yang cukup bagus ya. Nah ini aku gambarin. Dailynya juga membentuk pola yang cukup bagus. Sehingga harusnya ini udah ada up from the bottom gitu ya. Harusnya tuh kayak gini gambarnya. Tapi kok nggak pas gitu ya. Nah tapi yang jelas ini akan membentuk downtrend channel. Yang mana ini bisa aja mengakibatkan harga itu meledak ya. Nah ini untuk BTC ya. Ini untuk BTC, oke? Nah ini untuk BTC, jadi udah ada double bull diff di sini. Jadi possibilities-nya kalau aku pribadi aku akan melihat uptrend from here gitu ya. Kita sama-sama perhatikan ya, uptrend from here. Ya gimana menurut kalian? Apakah akan breakout atau memang ini hanya retest saja terus akan turun lagi ke 67.000 sampai 69.000? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.